Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Kita silaturahim keliling pondok dan kali ini saya ke Tangerang, pesantren Darul Quran Lantaburo. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Darul Quran Lantaburo, Kiai Al-Hajj Ahmad Abdul Halim, alumni Gontor tahun 1987. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal Pak Kiai. Bi khair. Alhamdulillah. Kullu yaumin wa amin bi khair. Ini anak-anak saya lihat banyak yang kecil-kecil ya Pak Kiai. Memang kita luar biasa ini pondok khusus menerima anak-anak kecil dari umur kelas 1 Kelas 1 SD. 1 SD. Kita di sini MI ya? Ibtidaiyah. Di pondok dari kelas 1. Kelas 1 di pondoknya. Kelas 1. Jadi masih ada yang pipis. Ompol. Wah, ekstra betul itu ya. Ekstra betul. Makanya harus ada pengasuhnya. Tiap beberapa orang itu harus ada pengasuhnya. Karena memang hampir tiap hari pipis dan disediakan pampers. Menarik ya. Ini mulai dari kelas 1, pondoknya tahfiz. Konsentrasi berarti utamanya pondok tahfiz ini. Tahfiz. Pondok pesantren Darul Quran Lantaburo. Mungkin hikayah perjalanan dari awal dulu, Kiai. Ini gimana pondok ini berdiri, Pak Kiai? Kalau diceritakan panjang. Kita pendekin deh. Dipendekin aja. Jadi memang dulu kita dapat program tahun 99 itu pesantren anak jalanan. Oh, pemerintah? Dari pemerintah, namanya Anjal. Oh. Anjal itu anak jalanan. Jadi dulu koordinatornya pesantren Asidikiyah. Asidikiyah Jakarta. Jadi kebetulan saya dapat program dari pondok mertua. Jadi saya yang nangani. Waktu itu kita cari calon santri ke terminal-terminal, ke stasiun, agar supaya mereka-mereka yang di jalanan mau mondok. Tempatnya Tapi waktu itu kita sewa, kita kontrak tempat. Oh, kayak rumah gitu? Iya, kayak rumah. Tapi kan programnya setiap santri itu 40 santri anak jalanan. Oh, jadi satu tempat itu 40 santri. 40 santri. Di sini 40 santri, begitu ya? Tetapi yang kita dapat paling beberapa orang. Oh, nggak bisa kuota 40 itu nggak bisa. Akhirnya kita rekrut yatim duafa dan masakin. Oh, tidak hanya anak jalanan. Anak jalanan. Jadi cuma sekitar 10% anak jalanannya. Oh, sedikit yang mau mondok ya? Karena lebih enak di jalanan. Lebih enak di jalan daripada pesantren. Bebas. Oh, akhirnya dicampur antara anak jalanan, duafa masakin dan anak jalanan. Tapi memang perjalanan nggak mulus, nggak semulus yang kita bayangkan. Alhamdulillahnya dari situ, dari kita mengurus orang-orang tidak mampu, dari situlah pertama kita merintis pondok. Alhamdulillah. Itu tahun berapa tadi, Set? Tahun 99. Itu berapa tahun? Yang program dari, katakanlah, dibiayai pemerintah operasional. Itu dibiayai dari Depsos, Departemen Sosial. Itu berapa tahun? Itu selama 99 dari 1 tahun anggaran berarti? 1 tahun anggaran. Oh, jadi 1 tahun itu pesantren ini dibiayai oleh Departemen Sosial pemerintah untuk menangani anak jalanan ya. Itu sejabodetabek. Oh, itu ada banyak berarti? Banyak. Ada 40 pesantren. Oh, 40 pesantren. Sejabodetabek. Sejabodetabek. 1 tahun program itu berjalan, terus bagaimana, Ge, kelanjutan? Ya bagus. Tetapi karena memang pas Presiden Gus Abdurrahman Wahid menjabat, Departemen Sosial dibubarkan sama beliau.
Jadi anggaran ini Anggarannya juga. hilang. Tapi alhamdulillah sambil kita menangani santri anak jalan, sambil mencari donatur baru. Oh, Dan itu kita ngontrak. di mana waktu itu kontrak? Kita pertama ngontrak di Tangerang, terus kita pindah ke Cijantung, Jakarta Timur. Lalu kita balik lagi ke Tangerang. Karena beberapa tempat itu dipakai sama yang punya. Itu rumah. Kalau di Jakarta itu, di Jakarta Timur itu ada pabrik kosong, garment. Oh, Tapi sama yang punya, garment itu mau dipakai lagi, mau difungsikan lagi. fungsikan Pakai garment. lagi. Pindah lagi kita ke Tangerang. Pindah. Dan di Tangerang itu kita ngontrak. Yang ngontrak yang sekarang menjadi alpa di samping dakunya Ustadz Yusuf Mansur. Oh, Dan disitulah kita ketemu dengan beliau yang mulia Ustadz Yusuf Mansur. nah, setelah program selesai, bagaimana kemudian pesantren ini berjalan? Alhamdulillah karena kita punya donatur baru, Oh, sudah ada donatur mencari baru donatur baru. dan ada santri-santri baru yang Santrinya alhamdulillah punya biaya. Jadi tidak berjalan. tidak gratis tidak ya. gratis. Jadi sebagian Masih ada yang gratis, sebagian sudah ada yang berbayar. Jadi yang bayar itu menolong juga, Menolong subsidi silang. subsidi Pak, ya. silang. Bagi yang gratis itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang berjalan. Oh, jadi mulai pertama dulu berapa tahun? Berapa santri, Ustaz? Jadi dari yang pesantren anak jalan itu 40 santri, 40 ya? 40 santri. Tapi dalam perjalanannya ya ada berkurang, Rontok lah ya. berkurang. Dan sampai waktu itu kita kasih santri putranya ke Ustadz Yusuf Mansur. Oh, Jadi Darul Quran itu hanya menangani santri putri waktu itu. Dan alhamdulillah Ustadz Yusuf Mansur menangani putra dengan nama yang sama Darul Quran. Karena kita pastabiqul khairat, sama-sama jalan. Tapi alhamdulillah lebih maju beliau. Alhamdulillah. oh, jadi setelah itu kemudian terus Jalan. berjalan sampai sekarang Sampai sekarang dan alhamdulillah tahun 2006 kita sudah punya gedung sendiri. di sini nih. Ini di sini yang kita tempatin. Oh, di sini ini tahun 2006 mulai. 2006 mulai punya gedung sendiri. Setelah dari berpindah-pindah. Dari 99 sampai 2006 itu kita ngontrak. Dan 3 kali berpindah dari Tangerang ke Jakarta, ke tempat lain. Dan alhamdulillah 2006 kita beli tanah dan kita Ini bangun. pembelian berarti. Pembelian dari donatur dari masyarakat. Dari donatur masyarakat. Alhamdulillah. Oh, lalu antum bangun di sini. Bangun di sini Oh. Jadi bangun di sini tahun 2006. 2006 alhamdulillah. Mulailah kemudian di sini Dan Darul mulai punya tetap lembaga resmi lembaga resmi ya. dan kita bernaung di bawah Departemen Agama Akhirnya kemarin 2006 itu mulai. dari 2006 Dari 2006. sampai sekarang. Nah, nyambung yang tadi anak-anak kecil tuh. Ada SD, ada sanawiyah, ada aliyah, ada tahfiz. Jadi sistem pendidikan dan pengajarannya itu di sini secara formal apa saja berarti, Ustaz? Kalau secara formal di bawah naungan Departemen Agama. Jadi kita bukan lagi SD tapi MI, MI, sanawiyah, aliyah, dan sanawiyah, tahasus. aliyah dan Tahasus yang tahfidz. 4 itu ya. Bagi siswa yang dari luar itu boleh pulang pergi, bagi yang MI saja, yang ibtidai saja. Oh, yang ibtidaiyah membuka juga untuk yang dari luar. Dari luar. Adapun sanawiyah, aliyah nggak boleh pulang pergi, dia harus Wajib mondok. mukim. Wajib mukim. Dan santri yang tinggal di sini wajib tahfidz semua. Oh, wajib. Wajib, bisa atau tidak harus tahfidz. Karena Allah sudah menegaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Jadi semuanya kita bisa menghafal Quran. Semuanya kita bisa membaca Quran. Jadi nggak ada istilah kamu karena otaknya agak apa? Agak kurang. Agak kurang. Lalu kamu nggak bisa menghafal Quran, bisa. Ya mungkin agak lama.
Jadi kan ada yang Tergantung kecepatannya. Ya. kecepatannya. Jadi semuanya bisa. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Hatta orang tua, ada orang yang tua sudah umur 40 tahun, ada yang menghafal Quran di sini. Di program tahusus itu ya. Khusus itu. Nah. Jadi nggak ada istilah nggak bisa, bisa semua. Kalau ada kemauan. Jadi memang di sini penekanannya pada program tahfiznya itu. Program tahfidz. Karena memang tahfidz itu sebenarnya nggak boleh dia dicampur-campur dengan ilmu lain. Oh, Coba harus kalau konsentrasi. Lah ya. konsentrasi, mungkin nanti Fokus kalau ya. kalau sudah dia malakah, sudah mungkin hafalannya, baru boleh dia Belajar. menguasai ilmu-ilmu yang lain. Oh, Jadi istilahnya tahfidz itu harus menjadi istri pertama. Nggak boleh dijadikan istri kedua. oke. Jadi, oke. Menyayanginya nggak boleh kalah dengan yang lain, Pelajaran yang lain. pelajaran yang lainnya. Oleh karenanya di sini harus Penekanannya itu penekanan tahfidz, penekanan tahfidz. Tapi nggak menyampingkan pelajaran-pelajaran umum, karena kita ada sekolah formalnya di sini. Oh, ada sekolah formalnya. Ya. Nah, itu bagi waktunya gimana, Ustaz? Sehari 24 jam itu untuk Nah, bagi tahfiz waktunya, pagi. karena memang kita pelajaran sekolahnya agak dikit, lebih sedikit Oh, di Porsinya- perbanyak porsinya untuk tahfiznya. untuk tahfidz, karena memang agak berat. Tapi bisa mereka, alhamdulillah. Mulai habis subuh. Jadi bikin hafalan sekarang ini, malam ini habis isya, Jadi menghafal baru habis isya. habis subuh. Habis subuh ya. Iya. Bikin Setelah itu, hafalannya habis isya. oh, menghafalnya habis isya, Bikin Mulai- hafalan. bikin hafalan baru. Bikin hafalan baru. Oh, itu habis isya. Heeh. Terus habis subuh. Habis subuh setor hafalan baru Oh, menyetorkan hafalan baru kepada gurunya masing-masing. pada gurunya. Oh, jadi ada dibentuk guru-guru ya. Halaqah. Halaqah. Satu halaqah berapa guru? Terdiri Tidak dari lebih dari 15 santri, 15 santri, satu guru. satu guru. Makanya kita perlu guru banyak. Karena perlu guru banyak, maka perlu juga uang yang banyak. Ah. Ada kesejahteraan guru Ada ya. kesejahteraan guru. Heeh. Karena nggak boleh dia satu halaqah misalnya menangani 30 guru, 30 30 santri. santri. Nggak bisa, susah. Makanya ya bagi yang mendengar video ini ya bisa berkonsultasi dengan kita Masya untuk Allah. mensejahterakan guru. Ya. Di sini lumayan sejahtera lah ya. Alhamdulillah, sejahtera. Alhamdulillah. 4 sehat 5 sempurna. Jadi pagi sampai jam berapa, Ustaz? Habis subuh itu? Sampai jam 9 baru selesai. Oh, jam 9 baru selesai. Habis subuh Habis subuh itu. itu paling lambat. Jadi kalau sudah bisa store baru boleh masuk sekolah dia. Kalau belum bisa store tahapan baru dia nggak boleh masuk sekolah. Oh, berapa banyak hafalan baru itu rata-rata? Kalau yang baru, anak santri baru ya paling setengah halaman. Setengah halaman itu harus pagi-pagi itu harus hafal Harus berarti hafal. ya. Hafal dengan Tapi kalau yang disetor. sudah biasa ya satu halaman bisa. Satu halaman bisa. Insya Allah. Oh, itu pagi sampai jam 9. 9 masuk kelas. Masuk kelas. Sampai zuhur. Sampai zuhur. Habis zuhur, sholat zuhur. Habis sholat zuhur ada pelajaran bahasa Arab setengah jam. Pelajaran bahasa Arab. Setengah jam. Setelah itu makan siang, goda. Ya, Setelah itu baru jam wajib lagi ada. wajib menghafal lagi. Mengulangi hafalan. Mengulangi hafalan. Itu kapan? Habis zuhur, habis makan siang itu. Habis makan siang itu mengulangi hafalan. Untuk disetorkan habis asar. Oh, Karena mengulangi murojaah habis asar itu 5 halaman. yang sudah lama ya. Yang sudah lama. Oh, yang misalnya dia menghafal baru juz 16. Nah, itu store-nya habis subuh sampai ini. Tapi juz yang 1 sampai 15 Diulangi diulangi habis asar. habis asar. Dan ngulanginya minimal 5 halaman.
seperempat juz. Seperempat 5 juz. halaman, seperempat juz ya. Tapi bisa. Oh, karena sudah karena ngulangi kan. sudah pernah hafal ya. Mengulangi hafalan. Mengulangi. Terus setelah asar disetorkan. Asal disetorkan. Ke Sampai- gurunya masing-masing. Ke gurunya masing-masing. Sampai maghrib. Sampai menjelang maghrib. Setengah itu? jam sebelum maghrib makan sore. Oh, makannya sore-sore. Karena kalau makannya habis isya pasti ngantuk dia. Ah, Karena habis isya ada kegiatan lagi. habis maghrib apa kegiatan? Ada pelajaran bahasa Arab, ada fikih, ada tajwid. Ah, Itu di halaqah di gurunya masing-masing. setelah itu habis sisa Habis isya bikin Menghafal hafalan baru baru. lagi. Hafalan itu 1,5 jam. sendiri. Set. Sendiri tapi diawasi soalnya. Sendiri-sendiri diawasi Sendiri tapi diawasi ya. oleh guru Oleh masing-masing. gurunya ya. Dan itu setelah ditahsin sama gurunya. Oh, jadi harus Jadi tahsin bikin dulu. hafalan habis isya setelah ditahsin sama gurunya masing-masing. Karena kalau belum ditahsin dia nggak bisa. Kalau belum tajwidnya belum benar dia nggak bisa bikin hafalan. Jadi memang kalau di sini beda dengan di Kudus dan di Demak. Iya, ya. Kalau di Demak dia istilahnya ngaji binazor dulu. Binazor itu ngaji melihat Baca ya. sama gurunya dan dia belum boleh menghafal kalau binazornya belum selesai. Oh, Kalau binazornya 30 juz belum selesai, dia nggak boleh menghafal sama guru ke syekhnya. Paling dia setor sama kakak-kakak seniornya. ya. Tapi kalau di sini murojaah maksud saya ngaji binazornya pakai melihat itu 1 tahun dia belum boleh menghafal, dia pulang. Karena dia bilang, "Bos saya belum boleh menghafal." Padahal memang pelaturan harus begitu. Jadi tahsinnya sudah bagus baru boleh menghafal. Tapi Akhirnya, kalau orang Jakarta Tangerang nggak bisa begitu. Sambil dia tahsin sambil boleh dia menghafal. oh di ini ya, Nah, sambil jalan ya. sambil jalan. Walaupun itu metodenya nggak bagus, Pak. Walaupun itu metodenya nggak bagus. Oh, karena belum selesai ya tahsinnya ya. Belum terselesai tahsinnya sudah menghafal. Oh, Karena kalau di Kudus di Demak itu ngaji binazornya tahsinnya 1 tahun. takutnya ada yang salah dulu. Salah dulu. Oh, tapi ini di sini beriringan. Beriringan sambil memperbaiki Sambil dan setor. sambil setoran. Ini kan anak-anak kecil sih. Gimana ngatur mereka itu? Disiplinnya, pengasuhannya, itu seperti apa? Yang kalau yang SMP, SMA biasalah ya kita di pondok ya. Tapi yang kelas 1 SD, Iya. Diperlukan kesabaran ekstra ya. iya. Luar biasa. Makanya kita pilih-pilih kakak kelas yang sudah hatam 30 juz untuk nangani mereka. Oh, Jadi memang ya sudah bukan nasib ya. Sudah apa namanya? Ketentuan Allah. Saya ini suruh nangani anak-anak atfal. antum Tapi alhamdulillah cocok. inspirasinya dari mana, Ustaz? Antum memulainya itu kan biasanya ya rata-rata pondok itu dimulai dari SMP SMA. Saya kan pernah pulang dari Gontor, terus ngabdi ke Sumbawa, terus saya tahfidnya Al-Ikhlas ya? ya, tahfid di Demak, di Kudus. Terus saya pulangnya bikin ini yang TPA. Oh, setelah TPQ lah, maaf, TPQ. antum belajar di Kudus, tahfiznya pulang bikin TPQ, TPA. TPA. Ya, dan itu memang anak-anak semua. Oh, mulainya itu anak-anak Mulai dari semua. situ. Dan alhamdulillah cocok ya. Alhamdulillah cocok dan mungkin itu sudah ditakdirkan sama Allah ya. Saya teruskan sampai sekarang. Oh, Dan memang luar biasa walaupun dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan sudah berubah dia. Kalau sudah betah, sudah. Dan memang lebih cepat anak-anak itu. oh lebih cepat ya? Lebih cepat. Anak kelas 1 itu bisa itu menghafal. Iya, lebih cepat. Oh, malah lebih cepat.
kan naksi halal Ajari. halal hajar. So Hajarnya kowi kemana? ajarnya luar biasa. Jadi yang anak-anak yang umur 7-8 tahun hafalan beliau-beliau itu beda dengan hafalan anak-anak yang besar, yang anak-anak aliyah SMA. Mungkin Lebih mereka melekat. lebih malakah, lebih kuat, lebih 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 kuat hafalannya. Tapi memang syaratnya bacaan Qurannya harus benar dulu ya. Benar dulu. Tapi memang kesulitannya kita begitu karena mereka yang datang kemari kan memang dari nol, dari belum bisa ikro, Ah, dari ikro 1. ya. Dan kebetulan kalau yang ikro itu harus saya yang nangani. Oh, Nah, jadi nggak boleh diajarin sama kakak kelas, nggak boleh. Harus saya yang nangani. Jadi saya ngajar ikro paling dulu, dasar soalnya. paling ya. dasar. Karena makhorijul hurufnya dan macam-macam harus pas. Ya. Dan saya yang nangani. Jadi walaupun capek sedikit, nggak ada masalah. Jadi setiap hari kaki saya harus diurutin dulu supaya nggak ngantuk dan sebagainya. Dan alhamdulillah berhasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dengan izin Allah. Oh, jadi terinspirasi setelah antum menghafal di Kudus buat TPQ ya. Baik. Nah, itu dari situ kemudian memulai dengan anak-anak. Nah, itu kapan anak-anak itu mulai nih, Set? Programnya? Mulai apa? Dari awal. Dari awal dari Yang pas anak jalanan itu sebelum sesudahnya. sesudahnya ya. Oh, sesudah Kita program itu. Tahun 2000. Tahun 2000 kita udah mulai menerima santri MI. Santri MI ya. Bahkan ada santri kita yang dari TK ada. Karena kita punya TK juga. TK. Punya TK. Masya Allah. Jadi TK di sini. Yang TK ada beberapa yang dititipkan di sini. Sekolahnya di TK di luar sana, di Camping. Kan kadang-kadang orang begini nih saat kok tega ya anak masih kecil itu dipesantrenkan. Nah itu gimana bagaimana? Tapi memang saya minta maaf kepada semua. Kita ini terkadang pesantren itu mereka beranggapan ini buangan. Oh, oke. Nah, jadi kalau sudah bandel di rumah dikirim ke Di pesantren. pesantren. Tapi nggak masalah, itu nggak ada masalah. Tapi memang ada keuntungan juga dari wali santri. Ketika beliau-beliau menitipkan anaknya di sini, mereka juga lebih bebas, lebih enak. Ya, mereka enak, anaknya di sini diopeni, bahkan sampai ya? dididik sampai bisa baca Iqra, bisa baca Quran, bahkan Sampai dari hafal. TK ada santri dari TK terus kelas 6 MI sampai lulus 30 juz ada. Sampai di wisuda 30 juz dari TK. Tapi emang nggak banyak, ada beberapa. Ya. Nah, itu kan membuktikan bahwa bisa. Ya, bisa Bisa ya dari kecil di pesantren kan. dipesantrenkan. Cuma kalau memang ada yang bilang sayang, khawatir, itu manusiawi. Yang sering itu tega gitu. Betul ya? Manusiawi. Itu manusiawi lah ya. Dan tapi nyatanya, dan di Kudus kan banyak juga. Di Kudus banyak pondok-pondok tahfidz anak-anak kecil ada banyak, dan itu berhasil. Saya kira memang ini contoh juga buat alma mater kita Gontor, bisa membuka pondok-pondok tahfidz dari alumninya khusus untuk atfal, Khusus anak-anak kecil gitu ya. Jadi kalau ngurusin ngajarin KMI kalau yang lulusan sanawiyah aliyah itu mungkin mudah. Ya. Tapi kalau yang kecil-kecil agak susah. Mungkin saya salah satunya yang disuruh oleh Allah untuk ngurusin anak-anak kecil. Pendekatannya beda saja. Jadi memang ngajarin supaya nggak emosi juga. Oh, jadi tidak hanya hafalan ya, psikologi itu juga perlu dijaga. Iya. Walaupun saya secara pribadi nggak mempelajari ilmu psikologi itu nggak, ya berjalan aja alamiah. Alamiah. Pokoknya nggak pakai teori, tapi teori berdasarkan praktek gitu ya.
Teorinya berdasarkan pengalaman dan praktik gitu. Jadi metodenya apa Set untuk menghafal di sini Set? Yang Ya digunakan? metodenya kalau yang ikro dulu, bagusnya ikro sampai ikro 6 kan. Ya. Setelah itu dia santri yang ikro itu sambil dia baca ikro, menyelesaikan ikronya dia sambil setor juga sama gurunya. Dari mulai An-Nas. Kita setornya dari juz amma ya, Oh jadi juz 30 dulu. 30. Tapi dia walaupun sambil belajar ikro sudah mulai setor sama gurunya. Oh. Jadi dia belum bisa baca Quran tapi sudah bisa ngapal. Ya. Ada santri yang ikronya belum selesai, ikro 6, tapi dia sudah selesai 30 juz ada. Dia belum bisa baca Quran. Tapi dia sudah selesai hafalan 30 juz. Juz Gimana? 30 maksudnya, juz 30. Gimana cara menghafal? Ya, berarti kan simai dia ya, Oh, mendengarkan. mendengar ya. Oh, karena pada menghafal gitu ya. Oh, jadi kemampuan menghafalnya Ya kayak luar biasa ya. kayak ibu-ibu yang buta huruf Quran, dia baca Yasin tiap malam mungkin dia baca hafal Yasin Dengar. tapi dia nggak bisa baca Quran. Dengar karena menghafal karena mendengar. Benar. Sama kita baca seperti baca Fatihah. Karena Hafal. satu hari 5-7 kali baca Fatihah, berapa tuh? 17 kali baca 17 Fatihah. kali. Tiap hari dia baca terus, akhirnya dia hafal. Oh, karena terbiasa. Biasa. Nah, ini anak-anak kan ya, ada SD, ada SMP, SMA. Mahasiswa mungkin ada juga ya. Ada mahasiswa. Yang khusus ya. Target hafalannya itu gimana, Set? Dulu kita bikin target dulu. Itu 1 tahun 5 juz dulu pernah. Tapi memang nggak jalan juga. Akhirnya sekarang ya sekemampuan mereka. Oh, Tapi- jadi sekemampuan mereka. Tapi ya. paling lama ya 6 tahun udah di wisuda. 6 6 tahun itu paling lama udah 6 tahun bisa wisuda. Ada juga yang 4 tahun, memang beda-beda. Oh, tapi rata-rata 6 tahun itu Sudah bisa disimak. sudah bisa simak ya. Jadi kita di sini walaupun lama, yang penting bisa disimak. Disimak itu diapain, Set? Baca 30 juz, didengarkan Jadi dari surah Al-Fatihah sama An-Nas. dari awal sampai akhir didengarkan hafalannya Ya. semua. Ya kalau persyaratan wisuda kan di situ di sini begitu. Oh, Persyaratan wisuda full harus berarti ya? harus full baca. Full baca ya? Berapa hari saat itu? Itu kita bagi 3 hari karena kalau 1 hari mungkin nggak kuat, 2 hari capek juga. Oh, 3 hari. 10, tiap hari 10 juz. Oh, dia baca tiap hari 10 juz. Oh iya. Besok 10 juz lagi. Oh, besok 10 juz lagi. Sampai nggak ada salahnya itu. Set? Ya ada Ada salahnya. lah ya. Ada. Tapi memang kan ngapalin Quran itu nggak sebatas setelah dia wisuda, ya sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Setidaknya ada salah bisa selanjutnya bisa gitu ya. Enggak. Tapi memang ya begitu semuanya. Orang begitu ada aja yang salah kan. Ada aja gitu. Karena di Quran itu kan banyak ayat mutasyabihat. Oh, Ayat-ayat yang sama. kadang-kadang keliru ke ayat yang kemana gitu ya. Benar. Susahnya di situ. Iya, iya, iya. Malah katanya lebih mudah menghafalkan hadis daripada Al-Quran. Oh, Katanya. Wallah alam. jadi rata-rata 6 tahun tuh hafal. Bahkan ada yang 4 tahun ada. Ada, ya pokoknya sesudah 6 tahun rata-rata berarti tamat. Dan di sini harus ngabdi. Setelah 6 tahun dia ngabdi. Oh, ngabdi. Ngabdi 1 tahun. Dan dia nggak boleh keluar dan dia belum dikasih sanad, belum dikasih syahadah Qurannya sebelum dia mengabdi. Oh, Dan nanti ketika dia ngambil syahadahnya, dia dites lagi. tes lagi. Karena takutnya ketika dia jadi alumni, Jadi ngabdi. nggak diperhatikan Qurannya. Ah, ya, ya, ya. Dari dulu mulai sampai sekarang. Sekarang berapa santrinya? Kalau sekarang yang mukim ini 140 yang mukim. Putra berapa? Putra putri sama, hampir sama. Oh, Lebih banyak putri. berarti Putri sekitar 80. 80-an ya. Putranya 60. Ah,
memang pondok tahfidz di mana-mana nggak banyak. Karena peminatnya juga dikit. Karena kata Al-Quran itu di surah Fatir itu summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Jadi orang-orang yang hafal Quran itu, orang yang rajin baca Quran itu orang-orang pilihan. Ya, Semoga anak-anak kita ini orang-orang pilihan. insya Allah. Karena orang pilihan maka peminatnya dikit. Dengan begitu banyak ya aktivitas, santri ini profil yang diharapkan setelah menjadi alumni seperti apa, Ustaz? Kita sih berharap nggak muluk-muluk. Jadi beliau-beliau ini supaya ya berperan di masyarakatnya menjadi Bermanfaat ya. bermanfaat ilmunya itu. Karena itu yang dituntut sama Rasulullah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Jadi kalau sudah manfaat di masyarakat itu sudah tercapai insya Allah. Tujuan kita Bahkan dan terbaik ya. terbaik. Khairukum. Khairukum. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya kita di sini dari pertama berdiri nggak pernah bikin brosur. Makanya santri kita emang dikit. Lewat Memang mana itu orang? Tahu, ya, Ustaz? simai. Jadi Oh, dari mulut ke mulut, mulut gitu ke mulut ya. karena memang setiap minggunya kita keliling ke rumah-rumah wali santri. Jadi santrinya sudah punya hafalan, mereka membaca hafalannya di rumahnya pakai Simanya itu di rumah. dan pakai sound Oh, jadi sekalian masyarakat siar ke masyarakat. di segala masyarakat. Jadi itu iklannya di situ. Oh, jadi kalau misalnya per berapa juz itu, Ustaz? Per 5 juz. Oh, jadi 5 juz misalnya ya. Tambah juz 30 jadi 6 juz. Oh, 6 juz. 6 juz misalnya ya. Santrinya dari Bekasi. Simak 5-6 juz itu di Bekasi. Di Bekasi di rumahnya. Di rumahnya. Dan Didengarkan oleh masyarakat. Disaksikan khususnya oleh kedua orang tuanya Keluarganya. dan masyarakat sekitar. Oh, menarik juga itu. Menarik dan alhamdulillahnya ya responnya bagus karena ada buktinya. Ada buktinya ya. Kan al ilmu pisudur lapis tutur, benar nggak? Iya, betul. Kalau ada orang bilang ditanya ilmu lalu ntar saya yang lihat dulu di laptop atau di buku itu bukan ilmunya. Iya, iya. Tapi kalau disuruh baca al ikhlas dia bisa baca itu ilmunya. Iya. Ilmunya pisudur lapis tutur. Terakhir nih, Ustaz, ke depan, Ustaz. Darul Quran Lantaburo, visi, impian antum ini pengen seperti apa sih, Ustaz? Dan langkah-langkah rencananya ke depan seperti apa, Ustaz? Ya alhamdulillah Ustaz. Lantaburo sekarang sudah punya 3 cabang. Oh, Jadi pusatnya di Ketapang sini, di Pondok, Kota Tangerang. Yang kedua di Desa Girijaya, Cidahu, Sukabumi di Sukabumi ada. ada. Yang ketiga sedang membangun di Kampung Parasi, Desa Kaungcaang, Kecamatan Cadasari, Pandeglang. Pandeglang. Itu insya Allah takhasus lil rijal, lil banin, untuk putra. Putra. Sekarang lagi tahap pembangunannya, memang sudah 3 tahun tapi masih tersendat. Di forum ini di kesempatan ini mungkin ada Agnia Ahlul Khair yang Musinin ya. musinin yang Silakan ya. Ini yang untuk berkelebihan pembangunan. rezeki. Tanahnya sudah ada. Tanah kita sudah punya 2 hektar, Pak, 2 hektar di Pandeglang di itu. Pandeglang. Oh, Jadi tinggal nanti untuk pembangunan. di sana ada lapangan sarana olahraga sehingga santrinya bisa enjoy, bisa fresh. Karena Banin ya. Banin. Mohon dukungannya. Amin, amin. Khususnya dari alumni Gontor, Masya Allah. dari wali santri Gontor. Mudah-mudahan saat Berkah. Allah memudahkan semuanya. Tadi didatangkan oleh Ustaz Akbar ini luar biasa. Amin, 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 amin. Berkah. Berkah. Syukran jazilan Ustaz. Barakallah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan. Udah berkah. Mudah-mudahan ya kita doakan sama-sama ini. Darul Quran Lantaburo terus berkembang. Jadi memang sesuai dengan namanya Lantabur itu, lan itu ada Tidak tunasmi. akan. Lan itu ada tunasmi. Litabid. Lantaburo itu artinya apa? Ya, lan itu ada tunasmi litabid. Tidak
selama-lamanya merugi, tidak pernah merugi. Tidak pernah Merugi. merugi. Masya Allah. Tapi di depannya innallazina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Perdagangan yang tidak pernah Merugi. merugi. Baca Quran, mendirikan sholat, berinfak, itu adalah orang-orang yang berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Surat apa itu? Surah Fatir ayat 29. Fatir ayat 29 ya. Lan tabur. Masya Allah. Mudah-mudahan ini berkah ya. Amin. Buat kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan pondok ini Amin. terus maju berkembang. Lillahi kalimatillah. Amin. Mohon doanya Amin, amin, semuanya amin. pemirsa. Cukup sehat. Syukran Ustaz. Harapan. Terima kasih, sampai ketemu Assalamualaikum di warahmatullahi wabarakatuh. video-video selanjutnya. Ilal liqa, alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Gay. Syukran.